Suster, Bapak Ibu guru, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, patutlah kita bersyukur kepada Allah atas segala berkat, atas segala kasih yang tidak pernah habis yang Allah berikan kepada kita sepanjang hidup kita hingga pada detik ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari kitab Yesaya, di mana kita akan mengetahui bahwa setiap dari pribadi kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih Allah, dan Allah akan selalu mengasihi kita. Dan hari ini kita akan juga mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes, di mana kita akan belajar dari Maria, saudara Lazarus. Tingkat tertinggi dari mengasihi adalah memberi dengan ikhlas hati dari apa yang kita miliki. Maka agar kita layak dan pantas mendengarkan sabda Allah, agar kita bersih di hadapan Allah, marilah kita hening sejenak. Kita menyadari segala salah dan dosa kita, segala kekeliruan dan kelalaian yang melukai hati Allah dan hati sesama kita. Kita hening sejenak. Kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Pada kami juga mengucap syukur karena kami telah Kau angkat menjadi hamba-hamba pilihan-Mu, khususnya kami anak-anak-Mu yang terpilih menjadi peserta didik di sekolah ini dan yang sebentar lagi akan mengikuti ujian US. Mampukanlah kami ya Bapa agar senantiasa menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7. Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang berkenan. Aku berkenan, Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia. Apa yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan. Kristus menurut Yohanes.
bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pernah berpikiran bahwa Allah meninggalkan kita? Ibaratkan sebuah bulu yang patah itu tidak akan dibiarkan sampai putus. Ibaratkan sumbu yang hampir padam itu tidak akan dibiarkan benar-benar padam. Kita dari dalam kandungan sampai pada kita lahir, sampai pada kita hidup berapapun usia kita saat ini, Allah tahu siapa kita. Terlebih Allah yang paham masa depan kita seperti apa. Untuk kelas 9, misalnya kalian sudah kalian sudah mendaftar di sebuah sekolah, lalu kalian tidak diterima di situ, jangan kecewa karena Allah mau bilang bahwa kamu tidak di situ. Allah sudah menyiapkan tempat lain untuk kamu. Dan kalau kamu diterima di tempat yang kamu inginkan, memang sudah disitulah tempatmu yang Allah mau. Kamu dimulai dari sekolah di mana kamu diterima. Jadi untuk yang sudah mendaftarkan diri lalu tidak diterima, Allah punya tempat lain untuk kamu. Kita sebagai hamba-hamba Allah itu tidak hanya dilahirkan udah dilepas sama Allah, tidak. Allah lah yang akan bekerja sepanjang usia kita. Itu dari kitab Yesaya, mulai dari kita lahir Allah membentuk kita sampai pada kita berdosa, kita paham yang namanya dosa. Walaupun kita tahu itu dosa, kita tetap melakukannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita setia kepada Allah? Allah dengan penuh kesetiaan, tetapi seringkali kita tidak setia. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita terlalu mengangkat, kita terlalu peka terhadap egois kita, sampai kita lupa bahwa kasih adalah yang utama. Dan dalam bacaan Injil kita melihat bahwa pasti adik-adik tahu ya kisah tentang Lazarus. Dia meninggal sudah berapa hari? Pintar, dia meninggal sudah hari keempat. Jenazah kalau sudah hari keempat itu sudah pasti bau. Tetapi Maria dan Marta masih menginginkan bahwa Lazarus itu bisa hidup lagi. Dan pada saat itu Yesus datang membangkitkan Lazarus. Nah, dalam bacaan Injil hari ini Yesus kembali lagi ke Betania.
Yesus kembali mengunjungi sahabatnya Lazarus, dan di situ ada saudaranya namanya siapa? Baik, baru didengar. Siapa nama saudaranya Lazarus? Saudarinya Lazarus lebih tepatnya. Maria dan Marta. Nah, di dalam bacaan Injil ini, ketika Yesus datang, Maria melayani Yesus. Maria mengeluarkan sebuah minyak. Minyak itu namanya minyak narwastu. Adik-adik, kalau kalian tahu harga minyak narwastu di zamannya Yesus itu 300 dinar. 300 dinar itu adalah kalau orang bekerja satu hari upahnya 1 dinar. Kalau dia punya harga minyak 300 dinar, berarti itu bisa bekerja selama 300 hari, hampir 1 tahun. Sebenarnya Maria itu kaya. Tapi apa? Maria dengan rela memberikan yang paling berharga dari dirinya. Harta yang dia punya adalah minyak narwastu itu kepada Yesus. Kenapa dia rela? Karena dia bersyukur, karena dia mau mengasihi Yesus. Yesus sudah mengasihi dia dengan membangkitkan saudaranya si Lazarus. Maka adik-adik, ketika kita sudah tahu Allah mengasihi kita, lantas kita mau balas apa kepada Allah? Apa yang pernah kita balas kepada Allah atas apa yang sudah Allah buat kepada kita? Apa yang kita balas kepada orang yang mendidik kita, orang yang membesarkan kita, orang yang menjaga kita di rumah sampai hari ini? Balasannya apa? Dan ketika kita sudah membalas, pertanyaannya satu lagi, motivasinya apa? Tulus atau tidak? Di dalam bacaan Injil ini Maria tulus. Tapi kalau si Yudas bagaimana? Masih ingat? Yudas mengatakan bahwa Maria kasih aja uang minyakmu itu ke orang miskin. Tapi motivasinya Yudas apa? Baik atau tidak? Tidak baik. Yudas itu orang yang tidak baik bukan semenjak dia menjual, tapi sebelum dia menjual Yesus dia sudah tidak baik. Yudas itu kalau sekarang kita bilang dia bendahara. Dia pemegang kas di dalam komunitas 12 Rasul Yesus. Dia sering mengambil uang kasnya mereka. Motivasinya Yudas mau memberikan uang kepada orang miskin, itu motivasinya tidak baik. Nah, untuk adik-adik sekalian, ketika ingin mengasihi, ketika ingin membalas kasih dari Allah, kasih dari orang tua, motivasinya apa? Agar saya diteman, Bu. Agar saya ada yang ajak ngomong. Kan untuk yang saya tahu beberapa orang di sini yang dibully, yang tidak diteman, terpaksa melakukan itu agar dia punya teman. Secara tidak langsung kamu menekan mental temanmu sendiri, sehingga menimbulkan motivasi yang tidak baik, tidak ada ketulusan. Hari ini kita belajar dari kitab Nabi Yesaya. Pertama, jangan pernah berpikiran bahwa Allah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Termasuk kamu-kamu kelas 9 yang mungkin dalam 3 tahun belakangan di SMP ini merasa kamu, kok hidup saya gini-gini aja, kok saya banyak masalah, kok saya selalu nangis. Allah tidak pernah akan meninggalkan kamu. Sama kalau kita melayani melakukan segala sesuatu terhadap bumi, itu kita melakukan untuk siapa? Untuk Allah yang memberikan bumi kepada kita. Hal kecil itu kalian bisa berpikir lebih besar, ini untuk apa? Kembali lagi untuk orang pribadi yang mengasihi kita dengan sepenuh, tidak sepenuhnya. Semoga rahmat Allah membantu kita untuk melakukan segala kebaikan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Allah yang Maha Kuasa, semoga hubungan antar suku, antar daerah, dan antar negara dapat berjalan dengan baik melalui para pemimpin ibadat yang Kau anugerahi kebijaksanaan untuk memimpin daerah Tuhan-Mu. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang baik, kami mohon agar Engkau menjauhkan hati
paus, para uskup, para imam dan raja, supaya mereka selalu setia untuk mengajarkan dan mendidikan Injil. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para peserta didik kelas 9 yang akan menghadapi ujian kelulusan, ya Tuhan, kami mohon semoga Engkau berkati segala persiapan peserta didik kelas 9 untuk ujian kelulusan ini. Semoga peserta didik kelas 9 dapat Kau berikan rahmat kepada yang dan kejujuran dalam mengerjakan ujian kelulusan mereka. Marilah kita mohon. Bagi orang tua kita masing-masing, Tuhan, kami berterima kasih atas orang tua kami yang Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, berikanlah orang tua kami umur yang panjang dan kesabaran dalam membimbing kami anak-anaknya. Marilah kita mohon. Bagi pendidik dan tenaga pendidikan, ya Allah yang baik, kami berterima kasih atas pendidik dan tenaga pendidikan yang selalu sabar dan setia mendampingi dan mengajar kami pada muridnya. Berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang bagi mereka agar dapat terus membimbing anak-anakmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh peserta didik, ya Bapa, kami mohon agar Engkau terus mengobarkan semangat kami para peserta didik, agar mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini. Jadikanlah kami orang-orang yang berjaya guna di masa depan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk semua orang yang telah meninggal, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat, kenalan kita, terlebih Bapak Ibu guru kita yang telah pergi mendahului kita. Dan pada hari ini kita berdoa khusus untuk almarhum Bapak Apriman Bubun, ayah dari Pak Sandi, guru SMA yang telah meninggal 2 April 2003. Bapak sumber kehidupan, walaupun secara fisik mereka semua telah mati, namun secara roh mereka tetap hidup di dalam kerajaan. Kami berdoa untuk mereka semua ya Bapa, kiranya Engkau menghapus segala dosa, kesalahan, kelalaian yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia ini, dan memperkenankan mereka untuk dapat berbahagia bersama Engkau, para malaikat dan para kudus-Mu di surga. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, kiranya melalui peristiwa iman ini semakin mendekatkan iman mereka kepadamu dan semakin meyakini bahwa kami di dunia ini hanya sementara saja. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, segala doa yang kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Marilah kita satukan semua wujud kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hari ini, hari pertama di dalam minggu ini, hari pertama di dalam pekan suci ini, bantulah kami ya Bapa untuk selalu memperbaharui hidup kami, untuk selalu memperbaiki diri kami. Terlebih bantulah kami untuk menyiapkan hari-hari penting di minggu ini. Kami juga mau berdoa untuk kelas 9 ya Bapa yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Berkatilah mereka, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam akal budi mereka, agar kiranya mereka boleh belajar mempersiapkan diri dengan baik, dan pada harinya nanti mereka pun boleh mengisi soal-soal yang ada, mengisinya dengan jujur sehingga memperoleh hasil yang memuaskan, dan kiranya mereka semua dapat melanjutkan ke tempat yang mereka inginkan. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan Bapa yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa. Amin. Berkat penutup, semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Lagu penutup. Puji syukur nomor 1060.